Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 6, pada bab ini kita akan belajar bersama tentang akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Di antaranya sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Untuk pertemuan kali ini kita cukup bahas dua sikap saja, yaitu pemaaf dan tanggung jawab. Baik, saya mulai. Yang pertama, pemaaf. Sifat pemaaf adalah sifat suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci. Jadi kita memaafkan orang-orang yang mendolimi kita atau yang telah berbuat salah kepada kita tanpa sedikit pun dalam hati kita ada rasa benci dan keinginan untuk membalas. Rasa benci sudah ada, apalagi ingin membalas juga tidak ada. Itu namanya pemaaf. Kalau kita sesamaan sudah tak maaf nih, tapi tak balas, nah itu namanya bukan pemaaf. Pemaaf itu adalah kita memaafkan dengan hati kita, tidak ada rasa benci kepada orang yang berbuat salah kepada kita, dan juga kita tidak ada keinginan sedikit pun untuk membalas. Hal ini juga sesuai dari cerminan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, kemudian Al-Afuwu, Allah Maha Pemaaf, pada bab 2 kemarin. Maka sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, memiliki moral, akhlak yang baik, kita harus mampu menjadi orang yang pemaaf kepada sesama, pada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199. Nah, ini ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini ada 3 sikap di sini ya. Yang pertama, khudil afwa, jadilah pemaaf. Ini perintah Allah. Jadilah orang yang pemaaf, yaitu memaafkan kesalahan orang lain dengan tidak menaruh rasa benci dan keinginan untuk membalas. Yang kedua, wa'mur bil 'urfi, perintah orang untuk mengerjakan kebaikan, amal ma'ruf. Kemudian yang ketiga, wa'rid 'anil jahilin. Jangan pedulikan, menolehlah kepada orang-orang yang bodoh. Dalam arti orang-orang yang belum tahu ya. Nah, ini kisah Nabi banyak sekali dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa beliau atas orang-orang yang menghina beliau, menghujat beliau, bahkan sampai ingin membunuh beliau tidak sedikit pun ingin membalas dengan hal yang sama. Tidak sedikit pun memiliki rasa benci dalam hati beliau. Wa'arid 'anil jahilin. Saat beliau mau ke masjid di suatu tempat, di titik suatu tempat pasti ada orang yang melempar kotoran. Nah, ini apa ya sikap beliau? Apakah benci? Apakah ingin membalasnya? Tidak sama sekali. Bahkan orang tersebut yang selalu melempar kotoran kepada Nabi, suatu hari kok tidak melempar, itu tidak ditanyakan oleh Nabi Muhammad. Kemana orang yang melempar saya kok hari ini tidak melempar? Ternyata orangnya sakit. Kemudian Nabi malah menjenguknya, mendoakan agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak kalimah dari Rasulullah SAW. Tentu dalam bab ini kita fokusnya kepada pemaaf, yaitu khudil afwa. Perintah Allah, khudil afwa. Jadilah seorang yang pemaaf, mudah memaaf. Juga ditegaskan lagi dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat Nabi yang riwayat hadisnya itu semuanya hadisnya sahih. Sahabat Abu Hurairah itu hidupnya di serambi Masjid Nabawi di Madinah ya. Menanti Rasulullah SAW datang, kemudian berjamaah bersamanya, kemudian menimba ilmu atau pengajian-pengajian yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah itu
riwayat hadisnya banyak sekali. Jadi hadis-hadis yang dibawa oleh sahabat Abu Hurairah itu pasti hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi affin illa izzan wa ma tawaddo'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Ini juga ada 3 perilaku di sini ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta. Dan perilaku yang kedua, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya. Artinya dengan kita memaafkan, mudah memaafkan kepada orang-orang yang mendolimi kita, Allah tidak akan menambah kecuali dengan kemuliaan. Artinya sikap mudah memaafkan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi orang tersebut. Perilaku yang ketiga adalah wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Artinya orang yang tawadhu, orang yang adab asor bahasa Jawanya ya. Apa ya, sopan santun, orang yang sopan santun. Itu Allah tidak akan menjadikannya kecuali Allah mengangkat derajatnya. Artinya orang-orang yang tawadhu, adab asor, ya, memiliki sopan santun yang baik, budi pekerti yang baik, Allah akan mengangkat derajatnya. Artinya banyak orang yang segan kepadanya. Kebalikannya, ada orang acuh tak acuh, tidak memiliki sikap yang etika yang baik, ya tentu orang lain juga akan merendahkannya. Tapi ada orang yang memiliki tawadhu, sopan santun yang baik, tentu orang lain pun juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Kita akan dibalas dengan perilaku yang baik pula. Itu benar sendiri pemaaf. Selanjutnya, apa ini? Hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf. Ketika kita melakukan sikap mudah memaafkan, yaitu manfaatnya adalah seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang yang dimaafkan. Tentu, kemudian orang yang dimaafkan merasa mendapatkan perhatian dan penghormatan dengan dimaafkannya apa yang telah dilakukan. Sehingga dia, orang yang meminta maaf tadi, akan memberikan balasan yang lebih baik kepada kita. Yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim kepada orang lain, termasuk orang yang dimaafkan, mempererat jalinan persaudaraan. Kemudian yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Artinya, orang yang tidak memiliki sifat pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Satunya tadi perintah Allah, khudil afwa, jadi orang yang pemaaf. Salah satu barometer orang yang bertakwa itu salah satunya adalah mudah memaafkan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, baik. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, sesuai dengan aturan yang telah diatur, sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Ini namanya tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari sifat amanah. Jadi orang yang tidak amanah sulit memiliki sifat tanggung jawab karena ini merupakan satu kesatuan. Keduanya saling keterikatan. Artinya dapat dipercaya. Jadi orang yang amanah itu bisa dipastikan orangnya tanggung jawab. Tapi kalau orangnya itu tidak amanah, ya sulit dia memiliki sikap tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Maksudnya kodrati itu bagaimana? Sudah menjadi bagian hidup manusia bahwa setiap manusia itu dibebani dengan tanggung jawab.
Setiap manusia itu pasti memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Baik itu ayah, baik itu ibu, baik itu adik, baik itu kakak, semuanya. Karena tanggung jawab itu bersifat kodrat. Menimpa atau yang menimpa kepada semua manusia. Tidak ada orang yang tidak memiliki tanggung jawab, tidak. Tinggal dia mau bertanggung jawab atas dirinya atau tidak. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Atau bisa kata lain, tanggung jawab adalah berani mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia buat. Ini difirmankan di dalam Al-Quran, ya. Ini potongan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Nah, ini ayat berapa ya? Coba saya tarik dulu, ada enggak? Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 38. Ya. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Itu setiap orang. Jadi ya kita, semuanya. Semua orang yang hidup. Ya tentunya yang memiliki akal sehat, ya. Kalau orang gila ya nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ini firman Allah, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Terus apalagi? Manfaat dari tanggung jawab. Yang pertama, dengan kita bertanggung jawab, menjadi seseorang yang berani bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, manfaat yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah dipercaya orang lain. Kalau kita lari dari kenyataan, maka sulit orang lain percaya kepada kita. Sangat selaras dengan tadi bahwa orang yang tanggung jawab itu sudah bisa dipastikan dia amanah, bisa dipercaya. Nah, ini manfaatnya, bisa dipercaya orang lain. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Jadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena tanggung jawab merupakan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan juga akhlak terpuji mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh tanggung jawab apa itu? Kita bahas tanggung jawab, tapi contohnya bagaimana ini? Contoh sederhananya, ada seorang anak kecil yang bermain dengan alat-alat permainannya. Bermainlah ya. Bermain apa itulah robot atau robot-robotan. Setelah selesai bermain, kan berserakan tuh mainannya. Ia diminta oleh orang tuanya agar menata dan mengembalikan kembali alat-alat bermainnya tadi, robot-robotannya tadi disuruh mengembalikan ke tempat semula. Nah, apa ya? Mana ini? Alat-alat bermain di tempat oleh orang tua agar menata dan mengembalikan alat-alat bermain di tempat yang semula. Nah, ini anak yang bertanggung jawab, anak yang memiliki sikap tanggung jawab setelah bermain, kemudian disuruh orang tuanya untuk mengembalikan sesuai dengan tempatnya, maka dia lakukan. Nah, ini bentuk tanggung jawab. Kalau sudah selesai bermain, tinggal lari berantakan, orang tuanya marah-marah. Nah, itu berarti belum memiliki sikap tanggung jawab. Mari kita pupuk bersama rasa tanggung jawab itu. Berawal dari hal kecil yang sederhana, dari apa kita setelah bermain, apa itu layang-layang atau bersepeda, ya kita kembalikan atau kita tata yang rapi sesuai tempat asalnya tadi. Nah, tuh selanjutnya adil. Nah, ini adil di pertemuan berikutnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.